Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Al-Muhajirin yang mulia, Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya dapat syafaat al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita bulan yang lalu tentang ibadah qalbiyah. Qalbu asal katanya qalaba. Qalaba artinya berubah-ubah. Dalam bahasa kita, qalbu itu artinya hati. Kenapa hati bahasa Arabnya qalbu? Karena hati manusia suka berubah-ubah. Ibadah qalbiyah pertama yang sudah kita bahas kemarin sedikit adalah tentang taubatan nasuha. Taubat. Di mana ayat tentang taubat dan harapannya Pak Ustaz di surat At-Tahrim, surat yang ke-66, nomor ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apa gunanya? Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, menghapuskan dosa-dosamu di masa lalu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah dosa diampunkan, harapan surga akan kita dapatkan. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Saat itu Allah tidak mungkin mengecewakan para nabi dan tidak mungkin mengecewakan orang beriman. Maknanya janji Allah pasti dan kita tidak mungkin kecewa. Ini kemarin yang sudah kita bahas, manfaat taubat. Pak Ustaz, ya, apakah semua dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Bu, apakah semua dosa diampunkan Allah? Entahlah Pak Ustaz. Kita cek ya tentang ayat di Al-Quran yang berkaitan dengan harapan. Nama suratnya Az-Zumar. Bapak Ibu yang bawa HP, boleh kita cek surat Az-Zumar, surat yang ke-39, nomor ayat 53. Inilah ayat yang paling memberikan harapan kepada kita. Az-Zumar surat 39 ayat 53. Kul, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Berarti dosanya banyak atau sedikit? Maka melampaui batas. Di ayat ini masih dilanjut, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa jami'a. Apa arti jami'a? Semuanya. Jadi kalau ditanya orang, apakah semua dosa ada harapan diampunkan Allah? Itu adalah Az-Zumar surat 39 ayat 53. Allah mengampunkan dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Dengan taubatan nasuha,
maka dosa-dosa di masa lampau ada harapan dan terbuka lebar harapan untuk diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berkaitan dengan taubat, Ustaz, kalau saya mau taubat, bagaimana caranya? Quran menjelaskan lagi. Nama suratnya Ali Imran, surat yang ketiga, nomor ayat 135. Ustaz kasih garisnya biar ibu tak salah tulis ayat. Di Ali Imran, urutan surat yang ketiga, nomor ayat 135. Ini tentang cara taubat. Ustaz jelaskan nanti di sini. Di bulan apa ibu ayatnya? 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan apabila dia telah melakukan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim, berarti sudah terjadi atau belum dosanya? Udahlah. Alladzina idza fa'alu, telah melakukan dosa, au zalamu anfusahum, berbuat zalim. Yang pertama, cara taubat ini dijelaskan zakarullah. Cara pertama adalah ingat Allah. Ingat Allah itu maksudnya apa, Ustaz? Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum dengan dosa-dosa, sehingga ketika kita menyadari yang kita lakukan dosa, timbullah penyesalan. Ingat Allah maknanya sadari dulu bahwa yang kita lakukan adalah dosa, sehingga timbul penyesalan. Mana duluan Bapak Ibu? Sadar dulu baru menyesal, atau menyesal dulu baru sadar? Entahlah Ustaz. Tapi biasanya yang membuat orang meminta ampun, meminta maaf karena terkait dengan manusia, dia harus sadar yang dia lakukan salah, baru dia mau minta maaf. Contoh, Ibu, selain Lebaran, Ibu pernah nggak minta maaf sama suami? Pernah. Pertanyaan kedua, kenapa Ibu minta maaf? Karena salah. Jawabannya salah. Karena merasa dan sadar bahwa kita bersalah. Selama orang tak menyadari dia salah, tak menyadari bahwa dia bersalah, selama itu dia tidak akan mau minta maaf. Contoh, ada seorang istri minta izin sama suaminya jam 1 siang pergi arisan, pulang jam 11 malam. Itu salah atau tidak? Walaupun salah, kalau istri tak menyadari, dia tidak akan mau minta maaf sama suaminya. Walaupun suaminya udah ngomong, "Dek, kenapa kau lama kali pulang jam 11? Abang, 3 hari yang lalu abang pulang jam 2 malam nonton bola, aku diam aja. Ini baru sekali terlambat abang udah ngomel-ngomel." Ada istri model begitu? Di sinetron Azab Indosiar ada yang model begitu. Jadi jamaah yang intinya sadari dulu yang kita lakukan dosa, baru timbul penyesalan. Dan Bapak, Ibu, penyesalan ini bisa terjadi karena 2 hal. Bisa orang menyesal karena yang ini kesadaran, bisa orang menyesal karena keadaan. Menyesal karena keadaan, menyesal karena kesadaran. Contoh, ada seorang pemain aktif judi online. Karena dia hobi judi online, mobil terjual, rumah ludes, kulkas langsung digadaikan, mesin cuci dijualnya tak laku. Akhirnya Bapak itu udah kalah, bahagia atau menyesal? Menyesal karena kesadaran atau menyesal karena keadaan? Keadaan. Andaikan mesin cuci itu laku, duitnya ada, masih mau nggak main judi? Itu kalau menyesal karena keadaan. Yang disebut di taubat menyesal karena kesadaran, bukan karena keadaan. Karena keadaan bisa berubah, orang pun bisa berubah.
Tapi kalau menyesal karena kesadaran, bagaimanapun masa berganti, tapi insya Allah dia akan istiqomah. Ini cara pertama, ingat Allah, sadari dulu yang kita lakukan dosa sehingga timbul penyesalan. Yang kedua, fastaghfaru lizunubihim. Cara kedua kalau taubatan nasuha, beristighfar dengan dosa-dosa yang dilakukan. Istighfar itu masa lalu atau masa depan? Masa kini lah kita beristighfarnya waktu bertaubat. Tapi yang kita minta ampun itu dosa di masa lalu. Menurut ibu, Nabi Muhammad dosanya ada nggak? Mana ada? Nabi kita maksum. Ayatnya di Quran surat Al-Fatih surat 48 ayat yang kedua. Ayat ini menjelaskan Nabi kita maksum. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, dosamu yang telah lewat, dosamu yang akan datang dapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya bahwa Nabi kita maksum, dosa tidak ada. Akhlak Nabi baik atau tidak? Bukan kita yang memuji, Allah yang memuji. Di surat Al-Qalam surat 68 nomor ayat yang keempat tentang akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Apa hubungannya dengan istighfar? Kan itu dosa tidak ada, akhlaknya dipuji Allah, dijamin masuk surga, hati bersih, ibadah banyak, tapi Nabi beristighfar dalam sehari semalam 100 kali. Wallah, demi Allah, la astaghfiranna ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Coba kita bandingkan dengan kita, tak sebanding lah antara langit dan sumur. Dosa kita banyak, akhlak kita sama-sama tahu lah. Dosa dicibul, ibadah secuil, hati bersih atau kotor. Berapa kali istighfar kita? Susah jawab Ustaz, nanti dijawab bohong gitu kan. Tapi intinya jamaah, orang-orang yang mau bertaubat dan nasuha. Yang kedua, fastaghfaru lizunubihim, beristighfar dengan dosa-dosa yang telah dilakukan, memohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Nabi Adam pasti punya salah dan punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah, orang berdosa adalah orang-orang yang taubat dan nasuha. Dan dalam hadis dikatakan, Ibu, Bapak, satu di antara 5 yang harus disegerakan itu adalah taubatan nasuha. Apalagi Pak Ustaz, yang kedua harus segerakan selain taubat, membayar utang. Ibu punya utang kan? Warisan tak boleh dibagi kalau yang dua ini belum selesai. Wasiat belum ditunaikan, utang belum dibayarkan. Ada ayatnya nih Ustaz, ada di An-Nisa surat ke-4 ayat 11. Wasiat tunaikan dulu, utang bayarkan dulu, baru waris boleh dibagi. Utang. Yang ketiga, harus segerakan itu sholat ketika waktu sudah tiba. Jangan menunda-nunda sehingga tergolong orang yang melalaikan. Yang keempat, penyelenggaraan jenazah. Jenazah bahasa Arab, bahasa kitanya mayat juga bahasa Arab. Jenazah artinya bangkai yang tak berharga. Itu artinya jenazah itu. Saking kasarnya kalau diterjemahkan, maka tetap digunakan bahasa aslinya jenazah. Makanya yang ada di mobil kan itu mobil jenazah. Coba terjemahkan jenazahnya mobil kejempal gitu. Tapi beristighfar. Maksudnya semua kita pasti punya salah dan punya dosa.
Yang kelima tadi harus diterangkan itu Pak Ustaz berkaitan dengan tamu yang datang ke rumah. Sekarang kan memberi minuman, soal apa yang ada itu tergantung rumah masing-masing. Intinya satu yang di antara yang disegerakan tadi adalah bertaubat dan nasuha. Yang ketiga, menurut ayat ini cara taubat seperti apa Pak Ustaz? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Berjanji kepada diri atau kepada orang? Kepada Allah. Ada pilihan dari Ustaz. Berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi dosa yang ditaubatkan. Berjanji kepada Allah ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, terhadap perbuatan yang dosa tadi. Berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, barulah disebut taubat. Ibu, pernah nggak ibu berjanji pada diri sendiri? Pernah? Pernah. Mudah kita tepati atau sering kita ingkari? Sering diingkari. Kalau berjanji pada diri sendiri, apakah seorang ibu karena timbangannya 96 kilo, kata dia, mulai hari ini saya berjanji saya diet. Kira-kira berapa hari tahan itu? 3 hari. Itu kalau berjanji pada diri sendiri. Tapi kalau berjanji kepada Allah, ada sesuatu di hati kita menandakan kesungguhan, ada di hati kita menandakan kekukuhan untuk melaksanakan yang namanya taubat dan nasuha. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ibadah qalbiyah adalah taubat dan nasuha. Yang kedua, Bapak dan Ibu, apa yang berkaitan dengan ibadah qalbiyah selain taubat Pak Ustaz? Ibu sadar ya, namanya tawakal. Pernah dengar itu? Tawakal. Tawakal, Bapak Ibu, merupakan ciri tanda orang beriman. Kita cek ya, surat Al-Anfal, surat yang ke-8, nomor ayat yang kedua. Ibu bapak yang bawa HP, boleh kita cek Al-Anfal, surat yang ke-8, nomor ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang beriman pertama, ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ibu, pernah nggak hati ibu bergetar disebut nama Allah? Entahlah Pak Ustaz. Nama manusia saja disebut, kadang-kadang hati kita bisa bergetar kalau kita merasa bersalah. Contoh, Ibu Azizah ngutang sama Ibu Betty. Rupanya si Azizah ngutang 2 juta, tak dibayar-bayar, udah 4 bulan. Satu saat Ibu Betty datang ke rumahnya, Assalamualaikum, orang tak ada. Tetangganya yang keluar, namanya Ibu Cantika. Misal, ada apa Bu Betty? Oh, si Azizah ada? Enggak, pulang si Betty. Pas si Azizah pulang, tentu tetangganya ngomong kan, Bu Azizah, iya. Tadi Ibu Betty datang mencari ibu ke sini. Kira-kira mendengarkan nama Betty, si Azizah yang punya utang, berdebar atau biasa aja? Kenapa? Paham analoginya ya? Padahal Ibu Betty datang ke sana mau ngantar undangan. Siapa yang nikah? Dia sendiri. Karena kebetulan dia IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Maksudnya udah berpisah sama suaminya. Jadi jamaah yang mulia, nama manusia saja disebut hati bergetar. Kenapa? Merasa bersalah. Nama Allah juga kita disebut dan kita dengar, hati bergetar. Kenapa? Kalau merasa banyak dosa. Itu ciri orang beriman pertama di ayat ini. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tanda orang beriman, dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanan. Ada orang marah kalau dibaca ayat Quran? Ada nggak? Ada. Coba baca sama orang yang kesurupan ayat kursi di telinganya, marah nggak? Allahu la ilaha. Jadi kenapa? Karena ada gangguan dalam dirinya.
Jadi kalau orang Pak Ustadz marah-marah dibacakan Al-Quran, mungkin kesurupan Bapak Ibu. Makanya agak marah ya. Masa iya dibaca Al-Quran iman bertambah? Maknanya Bapak Ibu, ketika dibaca, dikaji, dipahami, paham maknanya, maka akan menambah keimanan. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya menyerahkan hasil akhir kepada Allah sesudah berikhtiar, setelah berdoa, menyerahkan hasil akhir. Apapun hasilnya ya Allah akan kuterima dan kuserahkan kepadamu. Itu disebut namanya tawakal. Jadi kalau ditanya bagaimana tawakal itu artinya menyerahkan hasil akhir. Apapun hasilnya besok, saya menyerahkan urusan, menyerahkan diri, berserah diri kepadamu ya Allah. Disebut namanya tawakal. Apapun hasilnya. Oke, kita cek ayat satu lagi. Masih berkaitan dengan tawakal. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 159. Ini menunjukkan bagaimana Allah mencintai orang-orang bertawakal. Kalau ditanya, apa tawakal itu Pak Ustaz? Menyerahkan urusan, menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Setelah berikhtiar, setelah berusaha, setelah berdoa, apapun hasilnya, kuserahkan kepada Allah. Tawakal. Di ayat ini Ali Imran ini yang mencatat surat ketiga ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalafum. Disebabkan rahmat Allah, maka engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min hauli. Kalau engkau berhati keras dan kasar, mereka akan menjauh darimu. Ini Bapak pesan dakwah untuk kita semua. Dalam mengajak orang, berlakulah lemah lembut. Kalau kasar kepada orang, orang akan menjauh. Ketika dia sudah diajak dan dia mau, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa mereka diampunkan Allah. Wasawirhum fil amri. Kata ayat ini, bermusyawarahlah di setiap pekerjaan, di setiap perkara. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari ayat yang tadi Bapak Ibu, usaha dulu baru tawakal, tawakal dulu baru usaha. Di mana usahanya di ayat yang tadi? Entahlah, hafal Ustaz. Usah ulang ya. Dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau kasar, mereka akan menjauh. Maafkan mereka, mohon ampun kepada Allah terhadap mereka. Apabila bermusyawarahlah dalam setiap perkara, apabila engkau sudah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Usahanya di mana di ayat ini? Musyawarah itu ikhtiar atau tidak? Tidak. Udah, apa pendapatmu? Oke. Pendapatmu apa? Oke. Sekarang disimpulkan. Kesimpulan musyawarah kita ini. Nanti kalau gagal bagaimana? Bagaimanapun yang penting kita usaha, sudah kita lakukan, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Artinya usaha dulu baru tawakal. Jangan tawakal tanpa usaha. Habis sholat subuh dia tidur, istrinya membangunkan, bang kerjalah. Kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Tentu siang hari dia lapar. Dek, mana nasi? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Tak bisa model begitu. Bapak, Ibu, rumus tawakal baru disebut dan bisa tawakal kalau ada 4 hal. Boleh dan orang. Yang pertama, rumus tawakal itu Bapak Ibu namanya ikhtiar. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar artinya apa? Berbuat tidak.
Ikhtiar asal katanya khairun. Kita tengok ya. Khairun artinya baik. Ikhtiar melakukan usaha yang baik. Baru disebut namanya ikhtiar. Merampok itu usaha enggak? Tapi tak disebut ikhtiar karena yang buruk. Jadi ikhtiar ini konotasinya harus khair, harus baik. Maka disebut namanya kan ini kan ikhtiar. Asal katanya 3 huruf, kha, ya, wa, khairun. Kha, ya, wa. Jadi baru disebut ikhtiar kalau yang baik-baik. Quran di banyak ayat menyuruh kita untuk berikhtiar, menyuruh kita untuk bekerja. Kita cek ayatnya. Pertama, surat Al-Insyirah, surat yang ke-94, nomor ayat 7 dan 8. Alam Nasrah, sudah 9 ayat 7 dan 8. Fa'iza farad tafan sabab, apabila engkau selesai mengerjakan satu pekerjaan, faroko artinya kesibukan. Pekerjaan itu artinya bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja ikhlas. Kali kata-kata ini. Faroko itu artinya usaha yang sungguh-sungguh, totalitas. Emang ada orang kerja tidak totalitas kalau sudah ada? Kerjakan baru, misalkan dia memborong rumah, baru selesai bangun fondasi ditinggalkannya, dia pergi jualan ayam. Jualan ayam baru 2 hari, langsung tukar lagi dengan jagung dipalas. Jagung belum ditanam, baru dicangkul, ditinggalkannya. Akhirnya dia pergi mencari kara-kara. Yang datang belum ada, ditukar. Itu tidak faroko namanya. Faroko itu artinya kalau bekerja berikhtiar, totalitas, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Apa tadi boleh buat status nih? Faroko artinya kerja totalitas, dibahas kawan. Allah cara mata itu ya. Intinya faida faroko tapan sobat. Selesai engkau melakukan satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Ayat 8. Wa ila rabbika, sekuat apapun usahamu, sekeras apapun pekerjaanmu, sebanyak apa tenaga yang kau keluarkan, tetap kepada Allah engkau bertawakal, berharap agar hatimu tidak kecewa. Karena kalau bapak ibu jamaah, andai usaha sudah, ikhtiar oke, doa sudah dipanjatkan, waktu dia menanam cabai, usaha atau doa? Usaha. Memupuk cabai, setelah semua selesai, bagaimana nanti hasilnya? Kuserahkan padamu ya Allah. Pas panen, harga cabai 1.500 per kilo. Bisa dipahami? Jadi andaikan berhasil, tidak akan koma, karena dia yakin ini ujian dari Allah. Andaikan gagal, dia tidak depresi, karena dia yakin ini juga ujian dari Allah. Kesusahan, ujian enggak? Ujian. Kesenangan? Ibu bapak ingat, kecelakaan fatal itu sering terjadi di jalan tol bebas hambatan. Jalannya lebar 12 meter, sendirian di jalanan 120 km per jam. Sekali menabrak pembatas oleng, bang, mati di tempat. Tapi tidak mungkin 120 km per jam kalau lewat kelok 44. Ibu paham analogi itu? Seringkali waktu diuji dengan kesenangan, kekayaan, kemapanan, orang lupa diri, lupa daratan, bahkan lupa Tuhan. Tapi seringkali kalau diuji dengan kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, orang sadar diri, sadar posisi, dan sadar ilahi. Maksudnya bermohon meminta kepada Allah. Jadi jemaah, ini masih tentang ikhtiar. Di ayat yang lain tentang ikhtiar, Bapak Ibu, coba kita cek surat An-Najm, surat 53, nomor ayat 39. An-Najm, surat 53, ayat 39. Sabar Bu ya, Ibu udah mengantuk?
Belum. Sabar, dengerin lagi. Perasaan ibu-ibu ramai terus, tapi sekarang berkurang nampaknya. Berkurang berapa Ustaz? 3 orang. Tadi keluar nampaknya kemana? Ngambil dulu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa melainkan sa'a, apa yang dia usahakan. Sa'a dalam bahasa Arab. Kalau kita pergi umroh, mengambil ikot, pakai kain ihram, niat. 1. Habis itu jadi Ka'bah, namanya bukan tawaf, tawaf. Tawaf. Habis keliling Ka'bah, sa'i. Apa arti sa'i? Lihat gini ya. Padahal sa'i secara bahasa artinya usaha. Kenapa sa'i itu disebut usaha? Karena ibu Nabi Ismail berusaha waktu itu. Berusaha apa? Ya. Dia tidak langsung berdoa loh ketika kehausan anaknya. Bisa aja kan dia berdoa mengandalkan nama besar suaminya. Ya Allah, berikan kami air. Suamiku nabi ya Allah. Bisa aja kan itu. Anakku ini calon nabimu ya Allah. Aku istri seorang nabi. Aku berada di tanah suci ya Allah. Nah, sama sa'i. Sa'i dimulai dari sa'i dimulai dari bukan sapa, sofa. Sofa berakhir nih. Kita hubungkan kata yang ketiga ini. Sa'i, sofa, marwah. Sofa artinya secara bahasa bersih dan suci. Marwah ini sudah menjadi bahasa kita. Marwah. Apa itu marwah? Entahlah Ustaz. Marwah pokoknya. Marwah itu artinya kedudukan mulia. Kedudukan yang mulia atau dimuliakan. Maksudnya sa'i, sofa, marwah. Ibu bapak yang udah pulang umroh, amalkan ini. Ketika engkau berusaha yang suci dan bersih-bersih, engkau akan mulia di hadapan manusia, akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika usaha itu yang kotor semuanya, maka di hadapan Allah terhina, di hadapan manusia. Sekarang kita memilih mau usaha yang baik-baik atau usaha yang buruk. Itu pasti baik di hadapan Allah. Inilah filosofi dibalik daripada sa'i waktu orang pergi ke Makkah melaksanakan ibadah umroh. Intinya ayat ini lagi-lagi tentang ikhtiar. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan apa-apa melainkan apa yang diusahakannya. Jadi ayat ini juga mengajarkan kita ikhtiar. Ayat ini mengajarkan kita tentang usaha. Di ayat yang lain kita cek ya Bapak Ibu. Masih berkaitan dengan usaha. Nama suratnya Al-Jumu'ah, surat 62, nomor ayat yang ke-10. Ayat ini sering dibaca kalau malam Jumat, surat-surat Nisa. Fa'iza qudiyatis sholatu, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Berarti diam atau bergerak? Diam. Ngapain bergerak? Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam mencari karunia, wazkurullaha katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingat Allah, cari karunia. Apa hubungannya? Kalau orang ingat dengan Allah waktu sedang berikhtiar mencari karunia Allah, insya Allah yang halal thayyibah yang ditempuh. Tapi kalau lupa dengan Allah, lupa dengan Tuhan, yang penting menghasilkan, akan keluar kata-kata kalau orang lupa dengan Allah. Jangankan yang halal, yang haram pun susah. Tapi orang beriman tidak. Wazkurullah, dalam berikhtiar pun ingat Allah. La'allakum, takut salah, tuflihun. Ibu sikit-sikit kalau la'allakum takut aja kan. Itu ayat tentang puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum
Kali ini la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang beruntung. Bagaimana tentang rumus tawakal yang kedua? Ada dampaknya. Nomor 1, ikhtiar, usaha. Nomor 2, 3, dan 4 itu kita bahas di bulan yang akan datang. Besok Bapak langsung ke sini pembahasan kita. Habis tawakal akan ada lagi ibadah qalbiyah. Berapa ini? Ada 7 insyaallah. Ini baru tentang taubat dan tawakal. Orang nanya, apa isi pengajian tadi? Tak. Taubat, tawakal. Oke, dan Bapak, Ibu, jamaah yang mulia, di akhir acara kita berdoa, doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan selama majelis ini dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.